Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen disk pada Linux. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Iputu Krisnawan Putra dengan akhiran NIM 045. Selanjutnya ada Ilham Arsy Mujo dengan akhiran NIM 131. Dan yang terakhir ada Inyoman Arista Wisnawa dengan akhiran NIM 082. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, fundamental disk management pada Linux, yang kedua, gparted partition, yang ketiga, fdisk partition, yang keempat, mkfs atau make file system, dan yang kelima ada mounting dan unmounting. Yang pertama, mengenai fundamental disk management pada Linux. Untuk fundamental, saya akan menjelaskan beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, terkait penamaan disk pada Linux. Yang kedua, partisi disk pada Linux. Yang ketiga, file system dalam partisi disk. Dan yang keempat, mounting disk. Untuk yang pertama, di sini akan saya jelaskan mengenai penamaan disk pada Linux. Bisa kita lihat di layar, terdapat dua lingkaran di sini, di mana lingkaran ini merepresentasikan disk atau hard drive yang ada pada komputer kita. Nah, untuk disk atau hard drive yang pertama, saya beri nama A. Untuk disk yang kedua, saya beri nama B. Untuk penamaannya sendiri, pada sistem operasi Linux itu dimulai dari jenis disk yang kita gunakan. Ada beberapa jenis disk yang sering digunakan. Di sini ada SATA, SSD, SCSI, dan juga ada IDE. Untuk penamaannya akan dimulai dari jenis disknya atau lambang dari disk itu. Nah, untuk jenis SATA, SSD, dan SCSI akan dimulai dari huruf S, sedangkan untuk IDE akan dimulai dari huruf H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penamaan jika disk yang kita gunakan adalah salah satu dari ketiga disk SATA, SSD, atau SCSI. Akan dimulai dari huruf S, kemudian dilanjutkan dengan D. D ini merepresentasikan disk, dan A ini merupakan disk pertama yang ada di komputer kita. Untuk disk kedua yang ada di komputer kita akan direpresentasikan dengan huruf B. Begitupun selanjutnya jika kita memiliki misalnya 3 atau 4 disk atau hard drive pada komputer kita, itu akan mengikuti huruf abjad atau alfabet. Misalnya untuk disk atau drive yang ketiga akan dinamai sebagai SDC, untuk drive keempat akan dinamai sebagai SDD. Nah, pada drive yang kita punya, untuk dapat digunakan tentunya kita harus melakukan partisi di dalamnya. Partisi itu artinya membagi disk menjadi satu atau lebih bagian pada komputer kita. Nah, misalnya pada disk yang pertama, di sini saya membaginya hanya menjadi satu partisi saja. Untuk penamaannya akan menjadi SDA1. Sedangkan pada disk yang kedua, saya bagi menjadi 3 bagian. Untuk penamaannya akan ada SDB1 yang merepresentasikan partisi pertama, SDB2 yang merepresentasikan partisi kedua, dan SDB3 yang merepresentasikan partisi ketiga. Begitupun seterusnya jika kita memiliki atau ingin melakukan partisi lebih dari 3 partisi dalam satu disk. Setelah penamaan disk tersebut akan diikuti oleh angka yang merepresentasikan itu partisi keberapa dalam disk tersebut. Selanjutnya, ketika kita melakukan partisi pada Linux,
diperlukan yang namanya sistem partisi. Sistem partisi sebenarnya ada beberapa macam, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua saja, yang mana itu merupakan sistem partisi MBR dan GPT. Untuk sistem partisi MBR atau Master Boot Record merupakan partisi tradisional yang mendukung sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Pada sistem partisi ini hanya dapat membuat 4 partisi primary. Jika ingin membuat partisi logical, maka harus mengorbankan partisi primary menjadi partisi extended. Sedangkan untuk partisi GPT atau Grid Partition Table merupakan partisi yang modern yang lebih baik dari partisi MBR. Mendukung sampai 128 partisi primary, namun hanya dapat digunakan pada sistem operasi yang sudah 64 bit dan menggunakan BIOS UEFI. Pada sistem partisi sebelumnya, kita menyinggung terkait partisi primary, partisi extended, dan partisi logical. Tiga hal tersebut merupakan jenis partisi. Untuk partisi primary sendiri digunakan untuk menyimpan sistem operasi Linux dan data yang dapat diakses dan dibuat langsung oleh sistem. Partisi primary pada Linux biasanya digunakan untuk partisi root, home, dan swap. Partisi primary kurang lebih seperti partisi C pada Windows yang menyimpan sistem operasi Windows di dalamnya. Untuk partisi extended berperan sebagai wadah untuk partisi logical dan membantu mengatasi batasan jumlah partisi primary pada kasus sistem partisi MBR. Dan untuk partisi logical digunakan untuk menyimpan data seperti file, folder, dan lain-lain. Partisi logical ini berada di dalam partisi extended. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, partisi extended ini merupakan wadah dari partisi logical. Dan partisi logical ini kurang lebih sama seperti partisi D pada Windows yang menyimpan data seperti file-file, foto, gambar, video, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di layar untuk sistem partisi ini, di mana pada gambar ini menggunakan sistem partisi MBR. Kita bisa lihat di sini ada disk yang belum dipartisi, kemudian di sini dipartisi menjadi 4 bagian, yang mana partisi primary semua, yang artinya merupakan jumlah maksimal partisi primary yang dapat dilakukan oleh sistem partisi MBR. Jika kita ingin lebih dari 4 partisi ini, dapat menggunakan partisi extended. Di mana di sini ada 2 partisi primary, 1 partisi extended, dan di dalamnya terdapat 3 partisi logical. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, partisi extended ini merupakan wadah untuk partisi logical. Selanjutnya, setelah kita melakukan partisi pada disk yang kita punya, disk tersebut sebenarnya belum dapat digunakan atau belum dapat dibaca oleh sistem operasi. Nah, setelah dilakukan partisi disk, di dalam disk tersebut akan diisi dengan file system. File system merupakan interface yang menghubungkan operating system dengan disk. Contoh dari file system itu ada ext 1-4, ada NTFS, ada FAT32, dan lain sebagainya. Cara kerja dari file system sendiri, ketika ada perintah pembacaan file, OS akan meminta file system mencari lokasi dari file yang ingin dibaca. Kemudian, file system akan membuka dan membaca file tersebut. Selanjutnya akan dikirim ke OS dan OS akan menampilkannya pada user. Nah, setelah pada partisi disk kita diisi dengan file system, proses tersebut belum selesai. Untuk dapat menggunakan disk tersebut,
harus dilakukan proses yang namanya mounting. Pada sistem operasi Linux, proses mounting mengacu pada aksi mengaitkan atau menghubungkan file sistem yang terdapat pada suatu perangkat penyimpanan dengan struktur direktori yang ada di dalam hierarki sistem berkas. Dalam istilah yang lebih sederhana, mounting adalah cara untuk membuat perangkat penyimpanan atau disk tersedia dan dapat diakses melalui direktori pada sistem operasi. Nah, jadi gambaran umum tentang manajemen disk pada sistem operasi Linux itu, ketika kita punya disk, untuk dapat digunakan, pertama kita harus melakukan partisi dulu terhadap disk tersebut. Kemudian pada partisi tersebut akan diisi oleh file system. Kemudian akan dilakukan proses mounting atau mengaitkan disk tersebut dengan sebuah direktori yang ada pada komputer kita, sehingga disk tersebut dapat diakses melalui direktori tersebut. Kurang lebih seperti itu fundamental dari manajemen disk pada Linux. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gparted partition atau partisi menggunakan gparted. Sebelumnya, gparted adalah singkatan dari Genome Partition Editor. Gparted adalah utilitas pengelolaan partisi yang digunakan untuk membuat, mengubah, menghapus, dan memformat partisi pada hard disk komputer. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam mengelola partisi pada sistem operasi Linux, tetapi juga dapat digunakan pada sistem operasi lain seperti Windows. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara langsung bagaimana cara menggunakan gparted untuk mempartisi disk yang ada pada komputer kita. Di sini terdapat virtual machine dengan sistem operasi Ubuntu di dalamnya. Sebelumnya, saya akan menambahkan hard disk virtual di dalam sistem operasi ini. Hard disk yang saya buat memiliki jenis SCSI. Untuk ukurannya, di sini saya hanya menggunakan 1 GB saja. Terus kita next. Terus kemudian finish. Selanjutnya saya akan menjalankan virtual machine ini. Pertama, yang harus dilakukan adalah membuka terminal. Kemudian kita harus menginstal gparted terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install gparted. Karena sebelumnya saya sudah menginstal gparted, di sini terdapat pesan bahwa terdapat 0 newly installed. Nah, untuk membuka gparted yang sudah diinstal tadi, kita tinggal mengetikkan gparted di dalam terminal. Kemudian gparted sudah terbuka dan siap digunakan. Untuk melakukan partisi, pertama kita harus memilih disk yang ingin kita partisi. Di mana saya akan memilih disk yang sebelumnya sudah kita masukkan. Di sini diberi nama SDB. Setelah itu, saya akan memilih sistem partisi dengan cara klik device, create partition table. Terus di sini kita bisa memilih sistem partisi yang akan digunakan. Di sini ada GPT, ada Mac, ada MS-DOS, dan lain sebagainya. Nah, MS-DOS ini merupakan partisi MBR. Saya akan memilih sistem partisi MS-DOS, kemudian saya apply. Nah, setelah itu kita dapat melakukan partisi pada di sini dengan cara klik kanan di sini.
kemudian new, kemudian kita pilih size-nya berapa. Di sini saya akan membuat satu partisi primary, satu partisi extended yang di dalamnya akan diisi oleh dua partisi logical. Untuk partisi primary, saya isi dengan size 512. Terus di sini kita pilih primary partition. Terus untuk file sistemnya saya pilih ext4. Terus kita tinggal add saja. Partisi sudah dilakukan, sudah dapat terlihat. Di sini merupakan partisi primary yang kita buat tadi. Untuk membuat partisi extended, kita klik kanan lagi untuk disk yang belum dipartisi. Klik kanan, new. Kita pilih partisi di sini extended. Saya akan menggunakan semua sisa disk sebagai partisi extended dan di dalamnya nanti saya isi dengan dua partisi logical. Kemudian klik add. Untuk menambahkan partisi logical, kita klik pada di sini. Di sini sudah ada garis biru yang menandakan bahwa di sini sudah ada partisi extended. Kita klik kanan, pilih new. Saya akan membuat dua partisi logical. Untuk size-nya, saya bagi mungkin 250 GB. Di sini pilihannya hanya ada logical partition, karena pada partisi extended hanya bisa diisi dengan partisi logical. Kemudian untuk file sistemnya, saya pilih di sini mungkin FAT32. Kemudian saya add. Saya buat lagi satu, klik kanan ini. Semuanya saya alokasikan. Terus saya pilih file sistemnya NTFS mungkin. Terus saya add. Nah, disk yang tadi kita masukkan sudah dipartisi semuanya, di mana di sini ada satu partisi primary dan dua partisi logical. Partisi logical ini berada pada partisi extended. Bisa dilihat juga di sini. Kemudian kita tinggal klik centang di sini. Kemudian kita klik play. Kita menunggu proses sampai selesai, kemudian kita close, dan di sini sudah ada informasi bahwa partisi yang kita lakukan sudah sukses. Kita tinggal close. Baik, mungkin itu saja terkait partisi menggunakan gparted. Selanjutnya saya akan menjelaskan fdisk partition. Fdisk partition ini sama seperti gparted partition, yaitu untuk membuat, mengubah, dan menghapus partisi yang ada pada suatu penyimpanan dengan menggunakan antarmuka berbasis dialog. Langsung saja kita implementasikan. Pertama-tama kita harus masuk sebagai super user, karena untuk membuat, mengubah, dan menghapus partisi kita perlu akses ke root. Caranya adalah ketikkan su spasi script, tekan enter. Sini masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk di root. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketikkan fdisk, kemudian strip L. Ini untuk menampilkan list-list disk yang tersedia pada komputer kita. Misalkan di sini di komputer saya ada SSD, kemudian ada HDD, dan ada USB. Di sini saya akan memakai USB untuk menghapus dan membuat partisi baru. Kemudian ketikkan fdisk, kemudian lokasi dari
disk yang akan dipakai. Di sini ini disk yang akan saya gunakan, yaitu USB. Di sini kita sudah masuk ke dalam fdisk. Kemudian kita dapat mengetikkan M untuk melihat menu-menu yang tersedia pada fdisk ini. Di sini dapat dilihat beberapa menu. Saya akan memilih menu P untuk melihat partisi apa saja yang ada di USB ini. Di sini dapat kita lihat ada satu partisi. Kemudian saya akan menghapus partisi ini. Caranya adalah dengan mengetikkan D untuk menghapus partisi. Di sini sudah berhasil dihapus partisinya. Kita ketikkan P lagi untuk mengecek. Dapat dilihat di sini partisinya sudah hilang. Kemudian saya akan membuat partisi baru dengan mengetikkan N. Di sini kita bisa memasukkan partition number dari 1 sampai 128. Di sini saya akan memasukkan nilai default yaitu 1. Tekan saja enter. Kemudian untuk first sector juga saya akan memakai default. Kemudian untuk last sector ini adalah ukuran dari partisi yang akan kita buat. Misalkan kita ingin membuat 20 MB, maka kita dapat menuliskannya plus 20 M. Jika gigabyte, maka kita dapat tuliskannya dengan mengganti M menjadi G dan seterusnya. Di sini saya akan memasukkan nilai default, yaitu nilai kapasitas dari USB yang saya pakai. Di sini ada peringatan remove signature, kita yes saja. Kemudian di sini sudah berhasil dibuat. Kita bisa ngeceknya dengan mengetikkan P. Dapat kita lihat di sini ada sudah berhasil membuat partisi dengan tipe Linux. Di sini saya akan mengganti tipe dari partisi ini. Caranya adalah kita mengetikkan T untuk mengganti tipe dari partisi. Kemudian di sini diminta untuk memasukkan partisi type. Kita bisa melihatnya dengan menekan L. Nah, di sini ada macam-macam tipe yang bisa digunakan. Di sini saya akan menggunakan tipe yang kedua, yaitu MBR. Caranya adalah ketik key untuk kembali, kemudian tulis 2. Nah, di sini sudah berhasil mengganti partisi dari Linux file system ke MBR partition scheme. Kita ketik T untuk melihat detail. Nah, di sini sudah terganti. Selanjutnya kita akan mengetik W untuk menulis informasi ini ke dalam disk. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat partisi. Jika ingin mengecek, kita tuliskan fdisk lagi, kemudian min L, kemudian lokasi dari USB, yaitu /d sdc. Nah, dapat kita lihat di sini
sudah sesuai. Kemudian eh, sampai sini sudah berhasil membuat partisi, namun ini belum dapat digunakan. Kita harus memformatnya terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara format dari partisi ini? Caranya yaitu menggunakan MKFS. MKFS ini digunakan untuk membuat sistem file pada penyimpanan, sehingga penyimpanan tersebut bisa dikenali oleh sistem. Langsung saja kita masuk ke implementasinya. Kita tuliskan mkfs dot, kemudian tekan tab 2 kali untuk melihat apa saja yang bisa dibuat. Di sini kita akan menggunakan ext4. Kemudian kita masukkan lokasi dari partisi yang tadi sudah kita buat, yaitu /dev sdc 1. Nah, di sini ada muncul error di mana SDC 1 itu mounted. Jadi kita akan unmount dulu. Caranya adalah mengetikkan umount, kemudian lokasi dari partisi tersebut. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita ulangi lagi komen yang tadi. Tulis Y saja. Nah, di sini sudah selesai formatnya. Jadi itu tadi adalah implementasi dari fdisk partition dan juga MKFS. Baik, saya akan menjelaskan tentang mounting dan unmounting. Mounting atau yang biasa disebut mount merupakan perintah dasar yang sangat penting pada Linux. Mounting digunakan untuk menghubungkan file sistem penyimpanan eksternal pada sistem file pada Linux. Melakukan mount memberikan kita sebagai user akses untuk menggunakan penyimpanan eksternal yang kita mount tersebut. Sedangkan untuk unmounting sendiri merupakan kebalikan dari mount. Unmounting digunakan saat kita selesai menggunakan penyimpanan eksternal dan ingin mencabut media eksternal tersebut. Nah, kenapa kita melakukan unmounting? Tujuannya adalah agar tidak terjadi hal-hal ataupun masalah yang tidak diinginkan. Baik, saya akan langsung lanjut ke terminal Linux. Baik, sekarang saya sudah berada pada terminal Linux. Sebelum melakukan mounting, sebaiknya kita melakukan pengecekan terhadap disk apa saja yang sudah terbaca oleh sistem komputer kita. Caranya adalah dengan mengetikkan sintaksnya yaitu sudo, yaitu untuk meminta akses agar kita dapat lebih leluasa dalam mengolah file sistem kita, yaitu lalu fdisk lalu shift L untuk mencari list disk yang sudah baca. Nah, kita lihat ini, kita fokus pada device di sini. Beberapa disk yang sudah tersambung, yang sudah tersambung pada komputer kita, yaitu ada dev SDA1, SDA2, dan SDA3. Lalu di bawah sini ada lagi yaitu dev SDB1. Nah, setelah kita mengecek disk yang tersambung, kita cek disk mana yang sudah termount pada file system kita. Caranya adalah dengan mengetikkan df setelah enter. Nah, bisa dilihat di sini pada device SDB1 SDB2 file system SDB2 sudah termount. Begitu pula dengan SDA
2 maksud saya tadi. Begitu pula dengan SDA 3 sudah termohon pada file sistem root kita. Nah, sedangkan SDA 1 sendiri merupakan untuk sistem boot. Jadi yang belum termohon adalah SDB 1. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mounting SDB 1 ke file system kita. Pertama-tama kita buat dulu directory. Kita dengan cara kita ketikkan mkdir, yaitu make directory. Kita masukkan namanya bebas. Saya buat partisi 1. Kita coba lihat. Nah, di sini terlihat partisi 1 sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita coba cek dulu isi dari partisi 1. Kita coba cd sync directory partisi 1. Kita coba lihat kosong. Oke. Sekarang kita keluar. Kita clearkan dulu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan mounting ke partisi 1. Caranya adalah dengan sudo mount. Kita ketikkan nama disknya, yaitu dev sdb 1, lalu tujuan partisi 1. Nah, jika sudah begini pasti sudah berhasil di mounting. Kita coba lihat. Kita cek directory partisi 1. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang berada di dalam partisi 1. Kita coba untuk unmounting disk kita yang tadi. Caranya adalah dengan kita ketikkan sudo new mount, lalu lokasi kita mounting disk kita tadi, yaitu partisi 1. Enter. Nah, kita coba buka partisi 1. Seharusnya jika berhasil di unmounting, partisi 1 akan kosong. Kita coba partisi 1. Nah, karena partisi 1 sudah kosong, berarti kita berhasil untuk unmounting disk SDB 1 dari partisi 1 dari file system kita. Nah, sekian dari saya tentang mounting dan unmounting pada Linux.